Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam serta teman-teman kelas E yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara virtual ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Biqouli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami tentang yaitu studi kawasan Islam. Sebelumnya, kami dari kelompok 13 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Denny Suraya, NIM 2119133. Yang kedua yaitu saya sendiri, Muhammad Syukron, NIM 2120332. Dan yang terakhir Muhammad Siska Mandika, NIM 2120318. Baiklah, selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Mohon disimak baik-baik. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian studi kawasan Islam. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa sih pengertian dari studi kawasan Islam itu sendiri? Jadi pengertiannya adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini bisa terjadi, karena fokus materi kajiannya itu tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup Pranata yang ada dicoba diurai di dalamnya. Mulai dari apa saja ya? Mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya, termasuk juga tentang faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter serta pertumbuhan kebudayaan di masing-masing dunia kawasan Islam. Nah, pengertian singkatnya itu berarti kajian yang bisa menjelaskan tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup Pranata yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian orientalisme. Kata orientalisme adalah kata yang dinisbatkan kepada studi atau penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran, baik bahasa, agama, sejarah, dan permasalahan-permasalahan sosial kultural bangsa timur. Atau ada juga yang mengatakan bahwa orientalisme adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketimuran. Selanjutnya yaitu asal-usul orientalisme. Asal-usul orientalisme lahir ditandai dengan adanya usaha penjelajahan barat terhadap wilayah-wilayah yang berada di timur, dengan tujuan awal untuk kepentingan ekonomi dalam perspektif non-akademik. Jika ditinjau dari perspektif pengetahuan, ini merupakan salah satu tujuan penting bagi barat untuk mengetahui lebih jauh perihal timur seperti budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian oksidentalisme. Oksidentalisme pada hakikatnya adalah sebuah cara pandang terhadap kacamata ketimuran. Tugas utama oksidentalisme adalah mematahkan mitos kebudayaan kosmopolit yang menyatukan seluruh bangsa barat yang diklaim sebagai budaya yang harus diadopsi oleh negara-negara yang ingin menuju bangsa yang modern. Kemunculan oksidentalisme tidak lain adalah ketika peradaban muslim mengalami kemajuan dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, dan pemerintahan, sedangkan bangsa barat mengalami the dark age, sehingga orang-orang barat ingin mempelajari keilmuan timur. Selanjutnya, asal-usul oksidentalisme. Pembahasan oksidentalisme dimulai di saat lahirnya peradaban timur yang diwakili oleh tradisi Islam selama 14 abad lebih. Dapat dilacak sumber-sumber oksidentalisme didapatkan melalui hubungan antara Islam dan Yunani atau Romawi di masa lalu. Selain wilayah ini, Kristen atau Yahudi merupakan
kesadaran Eropa yang terekspos dan menjadi bagian dari Barat, baik ditinjau dari segi geografis, sejarah maupun peradabannya. Sedangkan peradaban Timur yang diwakilkan oleh Islam memiliki akar yang lebih jauh kembali, yaitu peradaban Timur kuno, Mesir, Kan'an, Asyuriah, Babilonia, India, dan Cina. Selanjutnya, Hanafi menawarkan dua metode ilmiah dalam kajian ilmu oksidentalisme, yaitu metode dialektika historis dan metode fenomenologis. Metode dialektika historis yaitu dalam pemikiran Hanafi, metode dialektika digunakan untuk menjelaskan sejarah proses perkembangan pembentukan kesadaran Eropa yang meliputi kelahiran, kebangkitan, keruntuhan, dan keberakhirannya, dalam artian membahas pembentukan struktur dan nasib kesadaran Eropa. Lalu yang kedua, metode fenomenologi. Bagi Hanafi, metode fenomenologi juga tidak kalah penting, walaupun metode fenomenologi merupakan metode yang keras untuk menganalisa kesadaran, dikarenakan fenomenologi bertugas untuk membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga sampai kepada fenomena yang murni. Kemudian saya juga akan sedikit membahas tentang dunia sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Nah, seperti apa ya? Jadi, untuk menggambarkan adanya prasangka agama dan politik dalam studi keislaman oleh Barat, Edward W. Said berpendapat bahwa studi ketimuran Islam yang mereka lakukan merupakan disiplin keilmuan yang secara material dan intelektual berkaitan dengan ambisi politik dan ekonomi Eropa. Orientalisme telah menghasilkan gaya pemikiran yang dilandaskan pada distingsi teologis dan epistemologis antara Timur dan Barat. Dalam waktu yang panjang ini, Orientalisme Barat telah mengembangkan cara-cara pembahasan tentang Timur dengan memapankan superioritas Barat atas budaya asing. Media Barat juga sering memproyeksikan dunia Arab, yang kebanyakan penduduknya seorang Muslim, sebagai manusia terbelakang, irasional, dan penuh nafsu birahi. Nah, pendapat dari Said ini menuai banyak kritik dari Barat karena dianggap melakukan interpretasi yang bersifat etnosentris dan terkesan dipolitisir yang melebihi target kritiknya itu sendiri. Terlepas dari polemik orientalisme dari Said ini, seiring pesatnya perkembangan studi Islam ini diharapkan para sejarawan dan ahli ilmu-ilmu sosial dan agamawan agar saling memanfaatkan satu sama lain untuk mendapatkan validitas kajian yang memadai. Studi multidisiplin perlu difokuskan pada materi, adaptasi kreatif, dan penerapan metode pada masing-masing bidang tertentu dalam data agama. Nah, kurangnya pengetahuan ini akan bahasa sejarah dan sejarah kebudayaan Islam yang dikaji akan membawa peneliti pada suatu permainan analisis dengan sejumlah data yang dangkal, sehingga metode penelitian harus selalu diperbaiki dan disesuaikan dengan data yang ada. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.